Ya, tapi dalam beberapa poin, investor. Dalam beberapa poin, Pak Amin, mohon maaf, ini kan ada yang kontroversi dan sebagainya. Gimana Pak Amin menyikapi apa? Assalamualaikum, Pak Amin, mengganggu tidak ini Pak Amin? Lagi jandoman Pak Amin. Ya. Pak Amin, yang pertama mungkin saya lagi ribut soal yang di Jakarta, kaitannya dengan Omnibus Law kemarin. Ya, itu pertama bagaimana, kemudian tadi sempat disinggung juga sih sama teman-teman dari kalangan buruh. Coba dong teman-teman yang di daerah yang lagi pilwali itu bagaimana sikapnya dan sebagainya. Pak Amin memandang fenomena ini gimana Pak Amin? Mungkin jenengan juga anggota DPR RI yang saat ini ada di daerah. Ya, yang pertama saya melihat aspirasi buruh ini tetap pada konteks yang halo. Ya, halo, nggih Pak Amin. Halo, nggih Pak Amin, terdengar. Ya, yang pertama ya, buruh ini ya diharapkan bisa melihat RUU ini secara utuh dulu. Oh ya. Apa yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Ya. Dan buruh ini ya, saya sedang terhubung dengan anggota DPR RI, Pak Aminur Rahman yang juga ketua tim sesnya. Pak Aminur Rahman ya, anggota DPR RI. Tapi ya Pak Amin, mohon maaf agak keputus. Ya, sinyalnya kurang. Putus. Oke, sekarang sudah enak Pak Amin. Halo. Oke, sekarang sudah enak. Halo. Oke, enak sekarang Pak Amin. Ya, disampaikan Pak Amin. Sudah. Sampun. Kita mulai lagi. Oke. Kira-kira bagaimana memandang teman-teman buruh dalam menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja? Apakah poin apa yang harusnya dipahami juga secara konteks dan sebagainya? Ya, jadi saya melihatnya pertama aspirasi buruh untuk melakukan aksi sebagaimana hari ini atau sebelum-sebelumnya itu masih pada tataran hal yang wajar ya. Halo. Ya. Kemudian gimana Pak? Pemerintah segera mensosialisasi substansi dari undang-undang ini menjadi bagian yang harus dipahami secara utuh. Jadi itu kewajiban pemerintah. Ya. Karena apa? Kalau ini tidak segera tersosialisasi secara utuh kepada para pihak, siapa para pihak itu? Pengusaha, buruh, dan stakeholder yang lain, dalam hal ini pemerintah pengambil kebijakan. Iya, kewajiban pemerintah setelah undang-undang ini disahkan, kewajiban pemerintah untuk segera mensosialisasi melalui perangkatnya, kan gitu. Dan kami dari lembaga legislatif akan memantau sejauh mana kesungguhan pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi ini agar pemahaman tentang undang-undang ini betul-betul secara ya, tapi dalam beberapa poin, Pak Amin, mohon maaf, ini kan ada yang kontroversi dan sebagainya. Gimana Pak Amin menyikapi apa? Nah, yang kontroversinya ini harus dibicarakan pada forum yang tepat, kan gitu ya. Jadi kita tidak bisa berdebat di forum luar yang jadi unsur keterwakilan buruh, unsur keterwakilan pakar, ya, termasuk ahli-ahli yang sudah dilibatkan. Artinya dalam rapat umum dengar pendapat dalam panja RUU Cipta Kerja ini sudah dilakukan, bukan pada pendekatan formalitas, bukan, tapi sudah pada pendekatan substansi. Dan pada saat pembahasan itu pemerintah dengan DPR dengan para pihak itu sudah merumuskan beberapa kesepahaman. Artinya ketika kemudian ada yang tidak terimakan, masyarakat yang kemudian ketika tidak menerimakan, maka masyarakat harus melakukan proses-proses yang sudah disediakan salurannya, berarti gitu Pak Amin? Oh iya, ketika ada ketidakpuasan terhadap keputusan legislatif dan eksekutif dalam bentuk undang-undang ini kan ada Mahkamah Konstitusi. Artinya jalur-jalur ini yang harus ditempuh. Lah kemudian teman-teman yang demo ini gimana Pak Amin? Artinya kan katanya tidak ada ketidakperpihakan putusan Cipta Kerja dan sebagainya dengan masyarakat kita gitu. Ya, sekarang
kekhawatiran itu kan bisa dilihat di pasal-pasalnya. Ya, kita agak terganggu Bolo Warmo. Memang ada beberapa item, tapi ini sepertinya terputus sehingga. Untuk terjemahan pasal-pasal itu. Ya, oke, Pak Amin. Ya mungkin poinnya ya silakan digunakan lah jalur-jalur kalau memang ini judicial review, kemudian kalau memang pemerintah ya pemerintah harus punya kewajiban sosialisasi karena sudah disahkan begitu ya Pak Amin ya. Ini sebenarnya bukan sinyal ini ya. Selamat pagi Bolo Warmo, terima kasih saya sedang terhubung dengan anggota DPR RI menyikapi dengan ya. Oke. Halo? Ya. Ya, saya kira itu ya. Jadi anggapan saya itu, jadi hari ini kalau ada aksi ya selama itu tidak menimbulkan ekses-ekses yang negatif, ya pemerintah saya kira menghargailah itu. Tapi kami dari anggota DPR tetap mengawasi kinerja pemerintah di dalam mengimplementasikan undang-undang ini. Karena misinya undang-undang ini adalah dalam hal ini bisnis, investasi. Yang kedua memberi ruang terbuka untuk lapangan pekerjaan. Kan gitu. Dan yang ketiga bergeraknya sektor ekonomi secara real dan ini akan bisa memberikan satu efek positif pada tingkat ekonomi Indonesia. Ini agak menarik sebenarnya. Siap. Oke, terima kasih Pak Amin atas informasi dan sharingnya. Bagian. Matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, ini sinyalnya kayak kurang bagus. Iya, sinyalnya gini Pak Amin. Mungkin karena posisinya hari ini agak rame, sinyal jenengan ini sepertinya 5 menit atau 2 menit ini mesti terganggu Pak Amin. Maklum orang penting biasanya begitu Pak Amin hari ini. Ini kayaknya perlu ditanyakan ke teman-temannya. Oke. Ya, assalamualaikum. Oke.